Kifayatul Atqiya itu adalah sebutan ringkasnya. Sebutan panjangnya adalah Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Jadi nama kitabnya adalah Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, itu panjangnya. Sama dengan Fathul Qorib, sebutannya Fathul Qorib, padahal Fathul Qoribul Mujib, ada mujibnya tidak disebut. Di sini ini Atqiyah nih salah nih, tapi ininya betul, cuman sampulnya aja. Ininya udah betul. Nah ininya salah nih, Kifayatul Atqiyah. Nah itu salah nih, tulisan depannya. Iya. Atqiya, Kifayatul Atqiyai wa Minhajul Asfiyai. Kifayatul Atqiya, kecukupan orang-orang yang bertakwa, wa Minhajul Asfiya, dan jalannya. Minhaj artinya jalannya, Asfiya orang-orang yang hatinya bersih, jalannya orang-orang pilihan Allah. Asfiya sering diterjemahkan orang pilihan Allah, orang-orang yang hatinya bersih. Sofiyun artinya bersih, jernih. Nah Asfiya orang-orang yang hatinya bersih, sering diterjemahkan orang-orang pilihan Allah. Minhaj jamak dari manhaj, manhaj jalan, minhaj jalan-jalan. Kalau jalan-jalan ntar disangka piknik lagi. Jadi jalannya orang-orang yang hatinya bersih. Kifayatul Atqiya, kecukupan orang yang bertakwa, wa Minhajul Asfiya, dan jalannya orang-orang yang pilihan Allah. Taklif pengarangnya As-Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf bis Sayyid Bakrin Al-Makki. Pengarangnya adalah Sayyid Abu Bakar Al-Ma'ruf yang dikenal dengan As-Sayyid Abu Bakar Al-Makki, Ibni As-Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati. Nah itu namanya. Nah kitab ini kan kitab syarah. Lalu dijelaskan Syarhu Manzumati Hidayatil Azkiya ila Thoriqil Auliya. Yang dijelaskan adalah kitab berupa nazom, yaitu Hidayatil Azkiya ila Thoriqil Auliya. Hidayatil Azkiya, petunjuk orang-orang yang cerdas. Jadi petunjuk orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas tuh orang yang milih akhirat, tuh namanya orang-orang yang cerdas. Jadi ini petunjuk buat orang-orang yang cerdas. Kemana? Ila Thoriqil Auliya, menuju jalan para wali. Menuju jalan para wali. Jadi agar sampai ke makom para wali. Jadi ternyata standar takwa itu tinggi. Orang yang ngakunya takwa belum tentu takwa. Jadi karena ternyata yang akan kita pelajari adalah petunjuk orang-orang yang cerdas, kemudian menuju jalannya para waliullah. Li Zainuddin, pengarangnya adalah Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Malibari, itu nama orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak usah banyak-banyak dulu. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 3. Nazomannya tidak usah. Nazoman itu bukan bagian dari kitab, karena itu adalah muridnya. Kalau ingin alim, pelajarilah kitab Kifayatul Atqiya. Nah dinazomkan, begitu kurang lebih. Jadi anjuran mempelajari kitab Kifayatul Atqiya. Jadi kita langsung ke halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismi, dengan menyebut nama Allah. Kalimat dengan itu nggak mungkin di depan. Kalau di depan berarti ada yang tersembunyi. Dengan sendok, nah orang nggak paham apa yang dengan sendok. Saya makan dengan sendok baru paham. Dengan sapu, apa yang dengan sapu. Nah orang nggak paham apa yang dengan sapu. Nah dengan nama Allah, apa yang dengan nama Allah. Nah jadi berarti ada yang tersembunyi. Ada yang tersembunyi. Berarti yang tersembunyi adalah
Yang tersembunyi adalah kaitannya dengan belajar kitab adalah saya mempelajari kitab Kifayatul Adhiyah ini dengan nama Allah, atau pengarang kitab ini saya menyusun kitab Kifayatul Adhiyah ini dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Nah, begitu kurang lebih kalau kaitannya dengan pembahasan Kifayatul Adhiyah. Kalau pembahasannya secara umum, ya berarti semua pekerjaan. Jadi saya memulai semua pekerjaan saya yang baik dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kalimat dengan, kalau tidak ada penjelasannya, maka penjelasannya itu harus kita cari. Nah, kita cari kalau kaitannya dengan belajar Kifayatul Adhiyah bagi kita, berarti saya memulai pelajaran Kifayatul Adhiyah ini dengan nama Allah. Bagi pengarang adalah saya memulai penulisan Kifayatul Adhiyah ini dengan nama Allah. Secara umum berarti semua pekerjaan baik kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahmani artinya pengasih. Pengasih semua dikasih. Jadi nikmat Allah kepada semua makhluk termasuk manusia. Nah, Ar-Rahim khusus orang-orang yang beriman, yaitu di akhirat nanti. Jadi Ar-Rahman itu sangat luas, semua mau maksiat, mau taat, mau tidak patuh pada Allah dikasih nikmat, nggak berhenti-berhenti. Tapi Ar-Rahim nggak semua dikasih. Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Allah hanya menyayangi orang-orang yang taat. Dan Ar-Rahman itu sangat luas, 99. Allah punya rahmat 100. Satu rahmat Allah berikan di dunia. Jadi Allah punya rahmat 100, kasih sayang Allah. Rahmat Allah itu 100. Allah beri di dunia satu rahmat. Satu itu dibagi-bagi buat seluruh makhluk hidup termasuk manusia. Manusia banyak. Ada seorang ibu sayang kepada anaknya, itu bagian dari satu rahmat Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk yang dibagi-bagi. Nah, 99 sisanya diberikan di akhirat khusus bagi orang mukmin yang masuk surga. Khusus bagi orang mukmin yang masuk surga. Berarti nggak bisa dibandingkan surga dengan kenikmatan dunia. Nggak ada apa-apanya. Jadi 99 bukan buat seluruh makhluk. Nah, satu saja buat seluruh makhluk cukup semuanya. Nah, 99 tidak Allah berikan kepada seluruh makhluk, tapi hanya orang yang beriman yang nanti masuk ke dalam surga. Berarti kasih sayang Allah luar biasa di surga. Kenikmatan surga luar biasa. Nah, itu gambarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyara. Kalau nggak keburu mengharokati nggak jadi masalah. Insya Allah ada rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyara. Saya ulang lagi. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahul akhyar bitaufiqi fahasala lahumul izzu wal faqar wa maha min qulubihim zulmatas siwa wa hubbal aghyar wa habahum bil hilmi wal ilmi was sofa min sairil aqdar. Nah, itu akhirnya ro semua atau rr semua. Wassalatu wassalamu ala man tawajjahullahu bitajil waqar wa nawwara biwujudihi jami'al aqtar sayyidina Muhammadin al-hafi ala ta'atil karimil ghaffar an-nahi anittiba'il hawa wan nafsi wasyaitani wa kulli dhar
wa ala alihi as-sadatil athhar wa ashabihil kamalatil abror. Nah, jadi kita akhirnya berupa R semua, kurang lebih begitu. Nah, itu ada harokat, nanti kita tahu harokat akhirnya ketika baca terjemahnya. Sholatan wa salaman nahuzu bihima kullal maqasidi wal autor ghufranaz dzunubi lana wali aqaribina walil badina wal hadar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, segala puji itu milik Allah. Allazi khassa, yang telah mengkhususkan, ibadahu, hamba-hambanya, al-akhyara, yang terpilih. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan hamba-hambanya yang terpilih, bitaufiqi, dengan taufik, dengan petunjuk. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan hamba-hambanya yang terpilih dengan taufik. Jadi sebenarnya redaksi ini berhentinya di taufik, tapi karena buat keserasian pengucapan berhentinya di al-akhyar, padahal bit taufik ya. Jadi berhentinya itu bit taufik. Segala puji bagi Allah yang telah mengkhususkan hamba-hambanya yang terpilih. Al-akhyar itu adalah naat dari ibadahu. Jadi ibadahu nasab, maf'ul bih, al-akhyar naat. Naat berarti ikut nasab. Jadi bit taufik, dengan taufik. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhususkan kepada hamba-hambanya yang terpilih dengan taufik. Artinya taufik itu petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu hanya khusus bagi hamba-hambanya yang terpilih. Gak semua orang dikasih. Ada orang yang dekat masjid, tapi berangkat ke masjid aja enggak. Nah, itu enggak diberi taufik. Taufik itu adalah petunjuk untuk melaksanakan taat pada Allah. Nah, ternyata petunjuk untuk melaksanakan taat kepada Allah nggak semua orang dipilih. Di sekitar rumah ini banyak orang, nggak 1, 2, ratusan. Nah, yang ngaji nggak semua orang. Nah, itu karena taufik itu haknya Allah. Ini dikasih, ini enggak, ini dikasih, ini enggak. Nah, orang-orang yang terpilih dari hambanya Allah dikhususkan, diberi taufik. Berarti taufik itu lebih mahal daripada kita dapat duit, daripada kita punya dunia ya. Jadi hamba-hamba Allah yang terpilih itulah yang diberi taufik oleh Allah. Faja'ala, oh iya, fahasola, maka berhasil, lahum, bagi mereka. Mereka itu hamba-hamba Allah. Fahasola, maka berhasil, lahum, bagi mereka. Fa'ilnya pelaku hasola, apa yang berhasil, al-izzu, kemuliaan, wal fakhoru, dan kemegahan. Jadi kita mikir fa'il itu pelaku. Pelaku itu harus orang, padahal nggak harus orang. Kalimat berhasil, kata berhasil, apa yang berhasil. Nah, apanya itu adalah fa'il. Jadi maka berhasil, lahum, bagi hamba-hamba Allah, al-izzu, kemuliaan. Nah, al-izzu fa'ilnya hasola, al-izzu, kemuliaan, wal fakhoru, dan kemegahan. Jadi hamba-hamba Allah itu berhasil mendapatkan kemuliaan dan kemegahan lantaran pertama mendapatkan taufik dari Allah. Wa maha, dan menghapus, fa'ilnya menghapus, kembali ke Allah. Wa maha, dan menghapus. Maha pelakunya domir huwa yang tersimpan, kembalinya kepada lafaz Allah. Wa maha, dan Allah menghapus, min qulubihim, dari hati mereka,
Nah, kalau saya terjemahkan hati-hati mereka, ntar disangka hati-hati ya di jalan, padahal maksudnya hati manusia. Jadi hati, kulub kadang-kadang terjemahkan saja hati, meskipun itu kalimat jamak, kata jamak. Wa maha, dan Allah menghapus min kulubihim, dari hati mereka, hati hambanya yang terpilih itu, zulmatas siwa, gelapnya selain Allah. Jadi selain Allah itu gelap, dunia itu membuat gelap, kelalaian membuat gelap, selain tujuan Allah itu membuat gelap. Jadi Allah menghapus dari hati mereka gelapnya selain Allah. Wa hubbal aghyar, dan cinta makhluk, gelapnya cinta makhluk, gelapnya selain Allah dan gelapnya cinta makhluk. Hubba cinta, al aghyar makhluk. Wa habahum bil hilmi, dan Allah memberikan mereka bil hilmi, dengan sifat santun, wal ilmi, sifat ilmu, wassofa, bersih hati, min sairil aqdar, dari seluruh kekotoran hati. Jadi Allah hilangkan kegelapan hati, kesenangan dunia, dan Allah berikan sifat santun, sifat penyayang, sifat lemah lembut. Kemudian Allah berikan ilmu, Allah berikan kebersihan hati dari segala kekotoran, akdar kekotoran. Wassalatu wassalamu. Nah, setelah alhamdulillah, sholawat dan salam. Wassalatu wassalamu, sholawat dan salam semoga tercurah alaman, atas orang, atas manusia, tawajahullahu, yang Allah berikan mahkota kepadanya, bitajil waqori, dengan mahkota kemuliaan. Tawaja itu fi'il madi, fa'ala, tawaja artinya memberikan mahkota, tajun artinya mahkota. Tawaja, Allah berikan mahkota kepadanya, bitajil waqor, dengan mahkota kemuliaan. Jadi Allah, semoga keselamatan, semoga rahmat Allah dan keselamatan tercurah kepada orang yang Allah beri mahkota kemuliaan. Maksudnya Rasulullah. Jadi ya, orang yang diberi mahkota kemuliaan oleh Allah. Wa nawwara, dan menerangi, biwujudihi, dengan adanya orang tersebut, jami al aktor, seluruh penjuru langit dan bumi. Aktor artinya penjuru, artinya penjuru langit dan bumi. Jadi Allah menerangi dengan sebab adanya manusia satu ini seluruh penjuru langit dan bumi. Jadi semoga rahmat Allah tercurah kepada orang yang Allah menerangi, disebabkan orang ini seluruh penjuru langit dan bumi. Nah, badalnya badalman. Nah, kan alaman. Nah, badalnya adalah sayyidina. Kenapa dibaca sayyidina? Karena man majrur, dijerkan oleh ala, maka harus sayyidina, nggak boleh sayyiduna. Sayyidina Muhammadin, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad. Sayyidina itu badal, lalu mubdal minhunya adalah man, lalu Muhammadin itu badal juga, mubdal minhunya sayyidina. Jadi badal, ada badal lagi, itu tidak jadi masalah, yaitu junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hasi, naatnya Muhammadin, al-hasi, yang menganjurkan, al-hasi, yang menganjurkan. Nabi Muhammad itu kerjaannya, tugasnya menganjurkan, ala ta'atil karimi, kepada taat kepada Allah yang maha mulia.
Jadi menganjurkan taat kepada Allah yang Maha Mulia, kepada Al-Karim. Maksudnya Al-Karim adalah Allah yang Maha Mulia. Jadi kadang-kadang Allahnya nggak disebut langsung sifatnya. Ya, misalkan Ja'a Muhammadun al-mujtahidu, Muhammad yang rajin itu datang. Kadang-kadang Ja'al mujtahidu, karena Muhammad udah terkenal rajin, Ja'al mujtahidu, si rajin datang. Nah, si rajin datang. Nah, orang yang rajin datang. Maksudnya tadi saya nyebut apa ya? Muhammadun ya. Ja'a, ya, jadi si rajin datang. Nah, begitu Allah sudah terkenal Al-Karim. Jadi Allahnya nggak disebut langsung kepada sifat Ta'atil Karim, taat kepada yang Maha Mulia. Nah, Allah yang Maha Mulia. Nah, itu sering kurang lebih seperti itu. Al-Karim tetap kedudukannya mudhof ilaih, tetap kedudukannya mudhof ilaih. Yang Maha Mulia, Al-Ghaffari. Al-Ghaffari lagi Maha Pengampun, lagi Maha Pengampun. Jadi Allah Al-Karim, Al-Ghaffar, lagi Maha Pengampun. Nah, wawunya tidak ada. Harusnya Al-Karim wal Ghaffar itu namanya atof bayan. Jadi wawunya tidak disebut. Nah, lagi Maha Mulia. An-Nahi. An-Nahi itu adalah atofnya ke Al-Hasi, yang menganjurkan. Nah, di samping menganjurkan, An-Nahi yang melarang. Anit tiba hawa, dari mengikuti hawa nafsu, dari mengikuti hawa keinginan, wan nafsi nafsu, wasyaitoni syaitan, wa kulli dor, dan seluruh yang membahayakan. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya adalah menganjurkan taat pada Allah dan melarang mengikuti hawa nafsu, setan, dan semua yang membahayakan. Berarti larangan Allah itu berbahaya buat manusia. Nah, tugas Nabi Muhammad adalah al-hasi ala ta'atillah, an-nahi anittiba'il hawa, menganjurkan untuk taat pada Allah dan melarang untuk mengikuti hawa nafsu, termasuk godaan setan dan semua yang membahayakan. Wa ala alihi, dan semoga tercurah kepada keluarganya, as-sadati, yang menjadi pemimpin, al-adhari, yang suci. Jadi keluarga Nabi itu as-sadah, para pemimpin, al-adhari, yang suci. Jadi orang-orang suci, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri. Di dalam syair, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri, hum amanul ardi faddakiri. Ahlul Mustafa, Ahlul Bait Rasulullah itu at-tuhuri, orang-orang yang suci. Hum amanul ardi, mereka adalah pengaman-pengaman bumi. Faddakiri, maka ingatlah, perhatikanlah. Jadi perhatikanlah, Ahlul Bait Rasul itu orang-orang yang suci. Jadi orang-orang pilihan Allah yang suci, yang sekarang itu adalah para habaib. Jadi para habaib itu adalah pengaman-pengaman bumi. Jadi kalau di Indonesia nggak banyak habaib, itu bisa aja musibah sudah melanda Jakarta, melanda kota-kota di Indonesia, tapi karena banyak habaib yang berjuang, itu adalah pengaman-pengaman bumi, amanul ardi. Wa ashabihi, dan kepada para sahabatnya, al-kamalati, yang sempurna, al-abrori, yang baik-baik, orang-orang baik. Jadi sahabat-sahabat Rasul adalah orang-orang yang sempurna pengamalannya terhadap ajaran agama dan orang-orang baik. Sholatan wa salaman. Nah, sholatan wa salaman itu adalah kedudukannya namanya maf'ul mutlak. Sholatan, tapi pakainya as-sholatu sholatan.
Ya, jadi itu maf'ul mutlaknya wassalatu wassalamu. Dalam pelajaran nahwu itu ada fiil, ada masdarnya fiil, itu lalu dibaca nasab, itu namanya maf'ul mutlak. Nah, ternyata di dalam kalimat tidak harus seperti itu. Fiilnya berupa wassolatu. Umumnya kalau dalam pelajaran nahwu itu sholat, lalu sholatan, salama, lalu salaman. Nah, salaman itu maf'ul mutlaknya salama. Sholatan maf'ul mutlaknya sholat, semoga Allah memberikan rahmat. Sholatan dengan rahmat. Nah, begitu. Nah, dengan rahmat. Tapi dalam konteks kitab itu sudah banyak yang maksudnya tidak harus letter luck sesuai nahwu. Ini pakainya jumlah ismiyah wassalatu wassalamu, tapi ada maf'ul mutlaknya. Nah, begitu. Biasanya jumlah fi'liyah yang dicontohkan di dalam kitab nahwu itu jumlah fi'liyah. Nah, itu jumlah ismiyah, nggak pakai fi'il. Jadi sholatan wassalaman kesimpulannya adalah maf'ul mutlak. Semoga rahmat Allah tercurah kepada Nabi, sahabat dan keluarga dan sahabatnya, sholatan dengan rahmat Allah, dengan sholawat wassalaman dan keselamatan, nahuzu yang memperoleh bihima dengan keduanya sholawat dan salam itu, kullal maqasidi setiap maksud, wal autori dan tujuan. Jadi dengan banyak bersolawat kepada Rasul akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan maksud dan tujuannya. Jadi secara tersirat pengarang ini ingin berkata, jika punya maksud, punya tujuan, punya cita-cita, maka sholawat dan salam kepada Rasul itu mampu menyebabkan seseorang itu tercapai segala maksud dan tujuannya. Wa ghufraniz dzunubi, dan pengampunan dosa-dosa, lana bagi kita, wali aqoribina dan kerabat-kerabat kita, walil badina dan bagi orang-orang desa, wal hadori dan orang-orang kota. Amin. Ya.